Hai guys, kali ini saya akan merangkum sebuah alur film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film yang sangat menyedihkan hingga membuat beberapa penonton menangis. Film yang berkisah tentang kehidupan seorang ayah yang idiot serta seorang putri yang cerdas. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Pada suatu hari, seorang putri kecil yang bernama Yesung dan ayahnya yang bernama Yonggu tengah bernyanyi dan menari di depan sebuah etalase toko, sambil mengikuti video klip dari kartun Sailor Moon. Sang ayah mengidap keterbelakangan mental sehingga kurang tampak cerdas seperti orang dewasa biasanya. Yesung menginginkan sebuah tas Sailor Moon yang terpampang di atas etalase toko. Ayahnya bilang bahwa dia besok gajian dan akan membelikan tas tersebut untuk Yesung. Tapi tasnya hanya tinggal sebiji dan akan dibeli oleh seorang polisi untuk putrinya. Yonggu langsung masuk ke dalam toko dan langsung meminta tas tersebut. Tapi si polisi langsung menghajar Yonggu. Melihat ayahnya dipukuli, Yesung hanya bisa menangis memohon kepada sang polisi agar tidak memukuli ayahnya. Pagi harinya, Yonggu akan berangkat kerja dan diantar putrinya. Ia memberikan minuman dan mengingatkan ayahnya untuk selalu menjaga kesehatan. Yesung dan ayahnya memiliki sebuah kebiasaan. Setiap ayahnya hendak pergi, Yesung selalu menghitung sampai 3. Lalu sang ayah akan berbalik badan dan memasang wajah konyol agar putrinya tertawa bahagia. Yonggu rupanya bekerja sebagai tukang parkir di sebuah supermarket. Ketika Yonggu sedang istirahat, ia disapa oleh seorang gadis kecil yang ternyata anak si polisi waktu itu. Si gadis kecil itu memberitahu kepada Yonggu bahwa ada tempat lain yang menjual tas itu. Yonggu pun mengikuti si gadis kecil itu ke sebuah pasar. Akan tetapi tiba-tiba gadis kecil itu tergeletak dan berlumuran darah. Yonggu pun menolongnya dengan memberikan nafas buatan. Ternyata di sana ada seorang ibu-ibu yang melihat kejadian itu. Ibu itu salah paham. Dia berlari dan berteriak meminta pertolongan. Menjelang malam, Yesung kecil terlihat sedang menunggu ayahnya pulang kerja. Namun sayangnya tak kunjung pulang. Yonggu yang ternyata ditangkap polisi akibat kesalahpahaman seorang ibu-ibu itu dibawa ke TKP untuk reka ulang kejadian. Di TKP sudah dipenuhi oleh banyak wartawan serta warga. Yesung kecil juga ada di sana. Sialnya, semua bentuk pertolongan pertama yang Yonggu berikan disalahartikan. Mau ngasih nafas buatan, dikira mencium. Mau ngelepas celana untuk kelancaran sirkulasi darah, dikira menelanjangi. Dan busuknya, polisi di sana menyuruh Yonggu untuk melepas celananya dengan diimingi akan dipertemukan dengan Yesung. Dikarenakan Yonggu mempunyai keterbelakangan mental, dia pun membuka celananya agar bisa bertemu Yesung. Warga yang melihat Yonggu melepas celananya langsung mengamuk dan memaki Yonggu. Mereka pikir Yonggu telah berbuat asusila pada gadis tersebut. Salah seorang warga melepas masker Yonggu dan memperlihatkan wajahnya, sehingga Yesung kaget melihat ayahnya di sana. Yonggu pun dibawa ke penjara. Sementara Yesung hanya bisa menangisi ayahnya dibawa oleh petugas. Yonggu pun dimasukkan ke dalam sel bersama 5 orang tahanan lainnya. Di sana Yonggu memperkenalkan dirinya dengan data yang lengkap, tempat tinggal, tanggal lahir, sampai cara dia dilahirkan. Sementara napi lainnya keheranan melihat Yonggu yang aneh. Akhirnya si bos mafia minta si napi lainnya untuk melihat berkas Yonggu. Pas tahu ketika Yonggu dipenjara karena membunuh dan memperkosa anak di bawah umur, sang napi langsung menghajar Yonggu. Tapi ketika tahu Yonggu dapat hukuman mati, si bos mafia langsung duduk terdiam. Suatu ketika di lapangan, Yonggu melihat bos napi lain yang hendak menusuk bos napi yang berada satu sel dengan Yonggu. Tanpa pikir panjang, Yonggu pun berlari dan menyelamatkan si bos mafia, sehingga dirinya sendiri yang tertusuk. Si bos mafia merasa berhutang nyawa pada Yonggu dan ingin membalas budi.
Si bos mengabulkan apapun yang Yonggu minta. Yonggu hanya menjawab, "Yesung." Hari berganti dan terlihat para napi sedang disajikan hiburan penampilan ragu rohani. Dan ternyata Yesung kecil berada di antara penari tersebut. Seketika Yesung kecil hilang di balik kerumunan, yang ternyata Yesung dibawa ke dalam menggunakan tumpukan kardus dan Yesung pun berhasil dibawa ke sel nomor 7. Melihat putrinya, Yonggu langsung bergegas memeluk Yesung sambil menangis. Sang ayah dan putrinya pun melepas rindu yang dipendam begitu lama. Yesung bertanya kepada sang ayah, mengapa dia dipenjara, padahal dia bukan orang jahat. Dan dengan tampang polos Yonggu bilang, kalau yang jahat bukan dia, tapi teman-temannya. Tapi kemudian salah satu napi memberitahukan bahwa rombongan Yesung akan pulang lebih cepat karena posturnya darah tinggi. Dapat kabar itu, Yesung langsung komplain. Katanya janjinya 2 jam, tapi cuma setengah jam. Semua napi itu menjadi pusing karena harus memberi pengertian kepada Yesung. Akhirnya si Yesung mau pulang setelah si bos mafia berjanji akan membawa Yesung ke sana lagi. Tapi sialnya, rombongan Yesung sudah pergi duluan dan Yesung ketinggalan. Akhirnya Yesung pun menetap sementara di sel nomor 7. Beberapa hari kemudian, salah seorang napi dapat kabar bahwa 2 hari lagi akan ada acara keagamaan lagi, sehingga ada kesempatan untuk membawa Yesung pulang. Namun kehadiran Yesung memberikan suasana berbeda di sel nomor 7. Salah satunya, Yesung memberikan custom Sailor Moon kepada gambar wanita, serta menghibur para napi dengan tairan Sailor Moon yang lucu. Hingga akhirnya tiba saatnya untuk Yesung pulang. Akan tetapi pas dibawa ke rombongan, rupanya itu bukan rombongan teman-teman Yesung, melainkan rombongan pendeta. Sementara di ruangan kepala sipir polisi menyadari ada seorang gadis kecil yang hilang dari rombongan tempo hari. Malamnya, si bos mafia memukul ke Chonghu karena memberikan info yang salah. Tapi tiba-tiba salah satu petugas mengecek sel tahanan tersebut dan akhirnya Yesung pun ketahuan oleh sipil penjara. Karena pelanggaran ini, Yonggu diamuk dan dipukuli oleh kepala sipir penjara dan dikurung di ruangan penjara terpencil. Tapi tiba-tiba suatu malam terjadi kebakaran di penjara tersebut yang rupanya dilakukan dengan sengaja oleh salah satu napi. Si kepala sipir menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan para napi dari ruangan tersebut. Sedangkan kepala sipil memaksakan diri untuk masuk ke ruangan si Yonggu yang seorang diri di sana. Yang ternyata Yonggu sudah berhasil keluar. Melihat hal itu, Yonggu pun berinisiatif untuk menolong kepala sipir tersebut. Keesokannya, kepala sipir tampak terbaring di rumah sakit. Sang dokter mengatakan, jika Yonggu tidak menyelamatkan dirinya, mungkin dia tidak akan selamat. Dan ternyata Yonggu juga tak sadarkan diri di sebelahnya. Di sekolah, Yesung ditanya oleh gurunya soal kondisi, dan Yesung meminta gurunya untuk bertanya langsung kepada ayahnya. Yesung dan gurunya pun pergi menemui ayahnya di penjara. Di sana, sang guru memberitahukan prestasi Yesung kepada Yonggu. Dari situ gurunya tahu bahwa selama ini yang mengurus rumah adalah Yesung yang berusia 6 tahun. Tapi karena waktu berkunjung sudah habis, Yonggu pun dibawa masuk lagi ke dalam penjara. Sementara sang kepala sipir hanya bisa melihat dengan wajah bimbang. Hal ini menyebabkan Yesung menangis. Karena terus-menerus larut dalam kesedihan, Yesung pun makin lemah dan masuk rumah sakit. Pihak panti asuhan bilang bahwa Yesung harus dipindahkan ke panti lain agar hidupnya lebih terjamin. Mendengar hal itu, Yesung bilang kepada kepala sipir penjara bahwa dia tidak mau dipindahkan ke kota lain. Yesung memohon kepada kepala sipir agar dirinya dipenjara dan berkumpul kembali dengan ayahnya. Kepala sipir tidak berkata apa-apa dan langsung pergi begitu saja, kembali ke lain tempat. Di penjara terlihat beberapa petugas yang protes kepada kepala sipir atas keputusannya.
Mereka takut dipecat, sedangkan kepala sipir tampak yakin dengan keputusannya. Tak lama kemudian, salah seorang petugas datang ke sel nomor 7, membawa kardus yang sangat besar, dan rupanya kardus itu berisi Yesung. Napi lainnya tampak panik, tapi ternyata si petugas bilang, itu atas perintah kepala sipir. Yesung pun akhirnya menjadi penghuni sel nomor 7 dan minta dibacakan cerita oleh bos mafia. Namun sayangnya si bos mafia tidak bisa baca. Gara-gara ini, kedua anak buahnya berdebat yang secara halus menyindir si bos mafia. Melihat hal itu, si bos mafia langsung malu dan terbaring menundukkan kepala. Sementara itu, si kepala sipir pergi ke kantor pusat guna mengecek berkas kasus Yonggu. Waktu membaca berkasnya, sang sipir menemukan ada yang janggal. Si sipir merasa bahwa Yonggu yang kurang pintar tidak mungkin menulis kesaksian sedetail itu. Kemudian sang sipir menjemput Yonggu ke sekolah. Rupanya Yesung telah diadopsi oleh si kepala sipir. Di lain tempat di sel nomor 7, Yesung mengajari si bos mafia membaca dan menulis. Lalu Bongzik melengsu tapi dengan wajah yang lesu, karena hari itu istrinya melahirkan, tapi dia tidak bisa menghubungi istrinya. Yesung yang melihatnya langsung mengeluarkan sebuah HP dari tasnya, yang dipinjamkan oleh teman sekelasnya. Lalu dia memberikan HP itu kepada Bongzik untuk menelpon istrinya. Bongzik langsung senang dan langsung menelpon istrinya. Namun sayangnya sinyal di dalam sel sangat jelek. Dan ternyata sinyal yang paling kuat ada di atas toilet. Bongzik pun kegirangan dan terharu bisa berbicara dengan istrinya. Tak lama kemudian, Yonggu mendapat kabar bahwa sidang putusan terakhirnya akan diadakan sebentar lagi. Semua teman sel Yonggu mulai mempertanyakan kejadian sebenarnya. Mereka heran, mengapa gadis kecil tersebut jatuh. Akhirnya mereka melakukan reka adegan guna mengetahui penyebab kematian anak komisaris polisi tersebut. Dan dari situlah mereka tahu bahwa si gadis kecil tersebut terpeleset, kepalanya terbentur aspal, dan tertimpa batu bata dari atas warung pasar. Si bos mafia juga bertanya, mengapa Yonggu melakukan asusila kepada gadis kecil itu. Rupanya, di tempat kerjanya, Yonggu diajarkan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun justru penyelamatannya disalahpahami oleh orang-orang. Karena tahu bahwa Yonggu tidak bersalah, sejak saat itu teman-temannya melatihnya dengan keras agar bisa berkata benar saat sidang keputusannya. Akhirnya hari sidang Yonggu pun tiba, dan tanpa disangka rupanya sebelum sidang dimulai Yonggu ditemui oleh sang komisaris polisi, yang mengancam bahwa jika Yonggu tidak mau mengakui bersalah, maka si komisaris polisi akan melakukan hal yang sama pada Yesung. Alhasil, ketika ditanya hakim, Yonggu mengaku bersalah dan meminta maaf. Mendengar hal ini, sang kepala sipir marah dan berteriak kepada Yonggu karena mengaku salah. Namun Yonggu tidak ingin anaknya mengalami hal yang mengerikan. Jadi dia memutuskan agar dirinya dihukum mati. Waktu pun berjalan dan Yonggu pun menjalani kehidupannya di penjara dengan bahagia sambil sesekali dikunjungi oleh Yesung. Yesung juga terlihat bahagia tinggal bersama kepala sipir dan istrinya. Hingga suatu hari, si kepala sipir mendapat kabar dari atasannya bahwa tanggal eksekusi Yonggu sudah ditentukan, yakni pada tanggal 23 Desember, persis di hari ulang tahun Yesung. Sang kepala sipir pun akhirnya memohon sesuatu kepada gurunya Yesung untuk melakukan sesuatu sebelum tanggal 23 Desember. Si kepala sipir bilang bahwa kali ini bisa jadi adalah terakhir kalinya Yesung bertemu dengan ayahnya, karena tidak terima Yonggu mendapat hukuman yang tidak seharusnya dia dapatkan. Semua teman Yonggu pun membuat rencana untuk mengeluarkan Yonggu dari penjara tersebut. Hingga akhirnya hari perencanaan mereka pun tiba. Hari itu di penjara diadakan pentas seni persembahan dari sekolah Yesung. Di ujung pementasan, para anak-anak turun ke penonton dan mengajak penonton untuk bernyanyi bersama. Di saat itu, Yesung dan Yonggu pun berjalan keluar diikuti oleh semua penonton.
Dan ternyata di halaman luar penjara sudah ada sebuah balon udara yang dibangun teman-teman satu selnya Yonggu. Mereka pun langsung menaikkan Yesung dan Yonggu ke atas balon udara tersebut, lalu memutus talinya untuk membiarkannya terbang. Para petugas penjara mencoba mengejar balon udara itu, tapi dihalang oleh para napi. Balon itu semakin jauh dan tinggi, tapi sialnya tali tersangkut di pagar besi penghalang penjara. Tapi demikian, Yesung dan Yonggu yang lugu menikmati matahari terbenam dari atas balon udara itu. Sementara para napi hanya bisa terdiam kecewa karena rencana mereka gagal. Beberapa hari berlalu dan akhirnya tiba pada tanggal 23 Desember. Para napi di sel nomor 7 merayakan ulang tahun Yesung dengan kue dan banyak hadiah. Bos napi berhasil mendapatkan tas Sailor Moon yang diinginkan Yesung. Di situ Yesung tiba-tiba bersimpuh dan mengucapkan terima kasih pada Yonggu karena sudah menjadi ayahnya. Lalu sang ayah melakukan hal yang sama dan mereka pun berpelukan tanpa tahu bahwa itu pelukan yang terakhir untuk mereka. Kemudian si bos napi menuliskan sesuatu di punggung Yonggu dengan spidol diikuti oleh napi lainnya. Yonggu dan Yesung pun berjalan keluar dari sel tersebut. Di punggung Yonggu terlihat pesan dan tulisan dari temannya yang bertuliskan "We love you", ditemani oleh para petugas penjaga dan kepala sipir. Yonggu dan Yesung berjalan menuju ke arah pintu penjara. Di situ wajah Yonggu tampak gelisah karena harus berpisah dengan Yesung. Yonggu pun dibawa pergi sembari masih melakukan gerakan perpisahan yang konyol hingga akhirnya Yonggu menghilang di balik dinding. Karena terlepas dari penglihatan putrinya, Yonggu pun kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai. Sementara itu, Yesung menghitung sampai 3, namun ayahnya tidak kunjung muncul kembali, sehingga Yesung menangis. Mendengar tangisan putrinya, Yonggu berlari ke pintu penjara dan menangis memeluk putrinya. Yonggu berteriak minta tolong dan meminta maaf berharap tidak dipisahkan dengan putrinya. Seiring Yesung menangis, kita dibawa kembali ke persidangan. Ketika Yesung sudah dewasa, di situ Yesung menutup ceritanya dengan mengatakan bahwa dia ada di situ dalam rangka membela dan mengembalikan nama baik almarhum sang ayah yang sudah difitnah dan diperalat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam tangisannya dan suara yang lemah, Yesung memohon kepada orang-orang di sana untuk memaafkan ayahnya. Hingga akhirnya hakim pun menutup palunya dan menyatakan bahwa almarhum Yonggu dilepaskan dari segala tuduhan dan didakwa tidak bersalah. Seisi ruangan pun bersolak kegiangan. Sementara Yesung dalam diam, dia berlinang air mata memandangi foto mendiang ayahnya. Usai memenangkan persidangan, Yesung keluar dan melihat balon kuning yang menyangkut di kawat besi penjara. Dan seketika Yesung melihat ayahnya dan dirinya masih kecil menyapa dengan kata-kata cinta dari atas balon udara. Yesung menangis haru mengucapkan kata sayang kepada sang ayah seiring melepas kepergiannya. "Aku sayang kamu ayah," ucap Yesung, dan film pun tamat.